Ada beberapa alasan mengapa pajak JHT itu dituntut oleh buruh 0%. Alasan pertama, memang sistem di perusahaan berbeda-beda ya. Tapi secara umum, saya kan pernah jadi buruh, 30 tahun saya jadi buruh. Jadi gaji kita yang diterima oleh buruh, itu kan sudah dipotong pajak, PPh 21. Setelah itu kita bayar iuran dari gaji kita. Akumulasi dari iuran JHT yang kita bayar itu, masa bayar pajak lagi? Double dong. Memang ada sistem perusahaan yang dari awal iuran JHT-nya sudah dikeluarkan dalam bentuk pengeluaran. Nah, ini memang kebijakan perusahaan berbeda-beda. Tapi kita ambil yang terkena dong, bukan yang tidak terkena. Itu kan namanya silogisme matematika. Ya, jadi ada sistem perusahaan yang iuran JHT-nya tidak dikeluarkan di pembukuan itu sebagai pengeluaran perusahaan, tapi masih utuh. Kemudian dipotong pajak, PPh 21. Ini yang banyak. Potong pajak, PPh 21. Setelah itu kita bayar iuran. Potong pajak lagi. Masa negara seperti itu, Pak Purbaya? Tolong pertimbangkan. Alasan, jadi double pajaknya itu. Alasan yang kedua, ketika dunia usaha mengalami kesulitan, negara hadir. Menteri Keuangan membuat kebijakan tax holiday. Pengurangan pajak, restitusi pajak. Bahkan ada tax amnesty. Walaupun Pak Prabowo tidak setuju loh tax amnesty. Tapi giliran buruh lagi sempit secara ekonomi. Masa nggak boleh buruh dapat pengampunan pajak? Pengampunan pajaknya udah itu dulu deh, JHT 0%. Karena ada tax holiday buat pengusaha. Kenapa buat buruh nggak boleh? Harus ada fairness, rasa keadilan. Yang ketiga alasannya adalah kenapa kita JHT 0% itu pajaknya. JHT itu tabungan sosial, jaminan hari tua itu tabungan sosial, Pak Purwaya, bukan tabungan komersil. Nggak rugi negara kalau tabungan sosial itu tidak menjadi objek pajak. Harusnya nggak perlu dikenakan pajak karena dia tabungan sosial. Dia pertahanan terakhir ketika terjadi PHK. Akibat PHK, kehilangan pendapatan. Akibat kehilangan pendapatan, Rp1 pun uang buruh itu berharga. Itu makanya rame di sosial media. Bapak mah enak sebagai pejabat negara, mungkin saya juga enak sebagai pejabat negara. Masih mampu bertahan. Ini buruh, keringat mereka, darah mereka. Ya, jadi itu tabungan sosial. Dan alasan yang keempat, yang terakhir adalah bahwa JHT yang dibilang katanya kena pajak dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2009, di mana yang JHT-nya 50 juta rupiah ke bawah tidak kena pajak 0%, yang 50 juta ke atas kena pajak 5%. Masa Pak Purbaya kan ahli ekonomi, itu tahun berapa? Batas itu dipakai tahun berapa? 2009. 17 tahun yang lalu. JHT buruh banyak di bawah 50 juta. Sekarang come on, udah 17 tahun. JHT 50 juta itu, di atas 50 juta udah banyak. Dirubah dong, Mbak, kalau mau. Kalaupun tidak 0%, dirubah aja deh. Yang terkena pajak 5% atau katakanlah di bawah 5% adalah yang JHT-nya 250 juta, 300 juta. Jangan Bapak berdalih orang kaya. Mana ada operator di pabrik otomotif, itu JHT-nya sudah di atas 50 juta yang masa kerja 10 tahun. Bapak ini menggampangkan masalah.